Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas berkaitan dengan dasar-dasar proteksi radiasi. Sebelumnya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satupun, dan tetap jaga kesehatan dan tetap perhatikan rambu-rambu physical distancing. Oke, langsung saja. Pengertian radiasi. Radiasi sendiri merupakan suatu pancaran energi, dan kalau kita lihat contoh yang simpel yaitu matahari ya. Matahari merupakan suatu sumber radiasi. Oh ya, kalau kita ingat radiasi berarti tanpa adanya kontak, tanpa adanya suatu perantara. Jadi radiasi merupakan perpindahan cahaya tanpa diperlukan medium penghantar. Jadi langsung contoh yang misalkan kita sekarang lagi tren yaitu berjemur, tapi tetap ya intensitas UV tiap suatu wilayah itu berbeda-beda. Jadi kita harus diperhatikan dalam berjemur, karena akan ada suatu efek kalau kita berlebihan dalam efek berjemur. Jadi kalau misalkan suatu daerah tertentu itu dia punya masing-masing batas atau kapasitas sinar UV sendiri gitu. Jadi misalkan di Serang sama di Bogor mungkin beda-beda ya intensitas UV-nya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ketika kita berjemur, apalagi lama-lama. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis radiasi dibagi menjadi yang pertama berdasarkan kemampuan untuk mengionisasi materi yang dilewati. Jadi radiasi terbagi menjadi dua, yaitu radiasi bukan pengion dan yang kedua radiasi pengion. Apa sih radiasi bukan pengion? Nah, radiasi bukan pengion itu jenis radiasi yang tidak mampu mengionisasi materi yang dilaluinya. Jadi ketika dia menembus materi itu dia tidak melakukan suatu kemampuan untuk mengionisasi suatu materi yang dilaluinya. Sementara radiasi pengion sebaliknya, jenis radiasi yang dapat mengionisasi atom-atom atau materi yang dilaluinya. Nah, seperti apa sih radiasi pengion? Kalau radiasi pengion itu biasanya terbagi dalam menjadi dua, yaitu yang pertama radiasi pengion dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti sinar X, gamma, dan sinar kosmik. Kemudian yang kedua sinar dalam bentuk partikel. Nah, contohnya seperti partikel alfa, beta, dan neutron. Nah, radiasi partikel ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu radiasi partikel bermuatan listrik dan radiasi partikel tidak bermuatan listrik. Kemudian kalau kita lihat di sini berdasarkan spektrumnya, kita bisa lihat di sini ada panjang gelombang dan frekuensi masing-masing untuk sinar. Ada sinar inframerah, ultraviolet, sinar X, radiasi gamma. Nah, di sini mata manusia yang bisa dilihat yaitu melalui sinar dengan frekuensi, atau di sini ada panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Ini yang disebut dengan cahaya tampak. Itu antara inframerah dan ultraviolet adalah cahaya tampak yang mata manusia yang kita bisa melihatnya. Kita bisa melihat di sini ada panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer yang bisa dilihat oleh mata manusia. Di situ di cahaya tampak itu kita bisa melihat berbagai warna ya, merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini kalau kita lihat di sini ada sinar X, radiasi gamma, ultraviolet, inframerah, gelombang mikro, radio TV, dan segala macam. Kalau kita lihat di sini ada sinar X maupun radiasi gamma, dia memiliki sifat yang sama ya. Tadi dikatakan sinar X dan radiasi gamma merupakan gelombang elektromagnetik. Dia memiliki sifat fisik sama, tapi dia berbeda di dalam frekuensi dan panjang gelombangnya. Oke, untuk tugas yang pertama sebagai absensi, yaitu yang pertama bagaimana sinar X dihasilkan, yang kedua bagaimana sinar gamma dihasilkan. Oke, lanjut. Kalau misalkan kita pengen lihat ilustrasi daya tembusnya, yaitu ada alfa, beta, gamma. Ini radiasi partikel ya. Di sini ada alfa, beta, gamma. Kalau misalkan radiasi alfa ternyata dia untuk kertas saja baru dia tidak bisa menembus. Sementara beta itu dia mampu menembus kertas, tapi dia tidak bisa menembus kayu. Sementara gamma itu dia bisa menembus kertas maupun kayu, tapi untuk beton dia tidak mampu menembusnya. Jadi daya tembus beberapa radiasi pengion itu berbeda-beda ya, baik alfa, beta, gamma berdasarkan bahan yang bisa ditembus. Jadi paling daya tembus yang mungkin paling kecil di sini adalah alfa ya. Dia tidak mampu menembus kertas,
apalagi kayu maupun beton. Jadi yang tertinggi di sini yang mampu menembus yaitu sinar gamanya sendiri itu. Oke. Kemudian radiasi bahan-bahan radioaktif dikelompokkan menjadi radiasi partikel bermuatan dan radiasi elektromagnetik. Kemudian radiasi pengion lain seperti positron, neutron, dan inti-inti ringan merupakan radiasi buatan manusia. Jadi kalau kita pernah dengar ada positron, neutron, itu merupakan radiasi buatan manusia dan berupa radiasi jenis partikel yang dipancarkan oleh sumber radiasi seperti reaktor nuklir atau akselerator. Nah, 3 proses utama yang terjadi apabila radiasi elektromagnetik melewati bahan penyerap yaitu efek fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan. Nah, kita akan membahas di sini berkaitan dengan dosis serap. Apa sih dosis serap itu sendiri? Dosis serap adalah besaran yang tidak bergantung pada jenis radiasi, energi radiasi maupun sifat bahan penyerap, tetapi hanya bergantung pada jumlah energi radiasi yang diserap per satuan massa bahan yang menerima penyinaran radiasi tersebut. Jadi dosis serap sendiri ini merupakan suatu jumlah energi yang diserahkan oleh radiasi atau simpelnya banyaknya energi yang diserap oleh bahan persatuan bahan ini sendiri. Jadi dosis serap ini tidak memaparkan apakah efeknya itu terhadap tubuh itu enggak. Jadi dia hanya mendefinisikan bahwa dosis serap adalah banyaknya energi yang diserap oleh bahan persatuan massa bahan itu. Nah, kemudian ada dosis serap, kemudian selanjutnya ada dosis ekuivalen. Nah, kalau dosis ekuivalen itu berkaitan dengan pengaruh radiasi terhadap tubuh. Jadi di sini efek yang ditimbulkan pada jaringan tubuh akibat radiasi pengion tidak sama. Jadi kayak misalkan tubuh itu dia masih mentoleransi radiasi dalam jumlah-jumlah tertentu. Jadi misalkan tubuh hanya mampu menerima radiasi sekitar 0,1 sampai 0,3 sievert batas maksimalnya. Jadi kalau misalkan ada lebih dari batasnya itu sendiri, mungkin tubuh akan mengalami suatu ketidaknyamanan, kayak misalkan bisa berarti pusing, mual. Itu adalah suatu efek dari radiasi atau zat radioaktif. Nah, kemudian dosis ekuivalen ini sekali lagi menggambarkan pengaruh radiasi terhadap tubuh. Jadi efek yang timbul pada jaringan tubuh akibat radiasi pengion tidak sama meskipun dosis serap dari berbagai jenis radiasi yang diterima oleh jaringan sama besar. Jadi sekali lagi dosis ekuivalen itu dia berkaitan dengan pengaruh radiasi terhadap tubuh. Kemudian ada dosis ekuivalen, kemudian di sini ada dosis efektif. Dosis efektif ini menyatakan menunjukkan keefektifan radiasi dalam menimbulkan efek tertentu pada suatu organ. Sekali lagi, tubuh kita ini dia memiliki batas toleransi dalam menerima radiasi. Nah, di sini ketika ada dosis-dosis yang efektif, misalkan tubuh ini tidak boleh melebihi batas maksimal. Nah, itu jadi ada masuk ke dosis efektif. Jadi dosis efektif ini dia benar-benar memperhatikan standar internasional bahwa tubuh kita ketika diberikan suatu radiasi, misalkan radiasi kayak misalkan kita melakukan ronsen, ada batas-batas radiasi yang kira-kira di dalam tubuh kita itu tidak menimbulkan gejala-gejala yang dapat mengakibatkan kerusakan gitu. Jadi dosis efektif ini benar-benar mengacu pada standar internasional, yaitu keefektifan radiasi dalam menimbulkan efek tertentu pada suatu organ. Kemudian ada dosis efektif, kemudian ada terakhir yaitu paparan. Paparan yaitu besaran yang digunakan untuk menyatakan intensitas sinar X yang dapat menghasilkan ionisasi udara dalam jumlah tertentu. Jadi kayak misalkan kita berada di dalam suatu lingkungan yang misalkan di situ ada aliran atau menara-menara sutet. Nah, di situ kita juga cukup harus hati-hati karena di situ dia bisa memberikan suatu efek-efek yang ditimbulkan dari radiasi yang dihasilkan di si menara sutet itu. Jadi memang ada acuan sendiri ketika kita membangun suatu rumah, ada beberapa rambu-rambu seperti membangun rumah ketika dia dekat dengan menara sutet gitu. Karena ada efek radiasi yang ditimbulkan. Memang ketika efek radiasi yang ditimbulkan itu efeknya bukan sehari 2 hari. Kadang kan tubuh itu dosis radiasi yang diterima itu dia punya dosis maksimal. Kayak dosis maksimal
manusia yaitu sekitar 0,1 atau 0,3 sievert. Jadi ketika kita melebihi dosis yang diterima itu, tubuh akan memberikan suatu gejala yang tidak baik, misalkan kayak pusing, mual, atau bisa jadi efek radioaktif itu sendiri yaitu bisa mengakibatkan kanker. Kayak misalkan kita terlalu berjemur terlalu lama matahari di situ. Efek apa yang ditimbulkan kalau kita berjemur terlalu lama? Contohnya yaitu kayak misalkan kanker kulit kalau misalkan kita terlalu berjemur terlalu lama. Jadi saat ini yang kita sedang ngetren berjemur juga tetap harus hati-hati karena sinar UV pada tiap wilayah itu berbeda-beda. Semakin lama kita berjemur itu bukan berarti kita semakin bagus karena virus akan mati, tapi tetap harus diperhatikan rambu-rambunya seperti dosis tubuh yang diterima dalam menerima radiasi itu sendiri. Sekali lagi, tubuh memiliki batas maksimal atau toleransi dalam menerima radiasi ya. Oke, terima kasih.